Biasanya gimana? Nah ini kan masih presentasi, Tat. Jangan cilik. Coba kamu baju. Ya udah Sudah live YouTube ya. Jadi langsung di share screen atau share layar, tahu caranya? Share screen? Ada Pak, ini bentar. Dari pagi cari kerja. Kenapa saya telepon teleponnya Anes? Pak. Udah Pak. Des, punyamu matiin udah suaranya, Des. Udah, emang belum dimatiin Mbak. Assalamualaikum Pak. Silahkan. Pembawa acaranya satu, pemateri satu. Karena yang hadir cuma 2 ya. Iya Pak. Ya, silahkan salah satu pembawa acara, salah satu nanti pemateri. Dinda sama Okta hadir Pak. Dikira deh kita nggak hadir. Cuma 2 apa Pak? Namanya nggak jelas. Assalamualaikum Pak. Silahkan dimulai. Mbak Zainub Mbak. Ya. Dinda sama Okta hadir, Pak. Iya. Mbak Zainub Mbak. Hadir. Ya, Bisa dimulai Mbak. ya, ini mau dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri atas
Eka Lumitasari, Zainuba Eljasari, Dinda Alisa Putri, Bisa dilanjutkan, Mbak? Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri atas Eka Lumitasari, Zainuba Eljasari, Dinda Alisa Putri, Oktaviani Laili Rahma. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Masalah-masalah budaya dan perubahan budaya masyarakat. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja presentasinya yang akan dibawakan oleh Eka Lumitasari. Kepada Mbak Eka, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada presentasi kali ini, saya sebagai moderator atau penyampai materi akan membahas tentang masalah-masalah budaya dan perubahan budaya di masyarakat. Secara umum, masyarakat Indonesia memiliki beragam sosial budaya yang sangat kaya dan beragam. Keragaman ini bisa mencakup seni daerah, rumah adat, bahasa, dan upacara adat. Keragaman ini seharusnya menjadikan kekayaan dan kekuatan bangsa yang dapat mempererat persatuan dan kesatuannya. Namun di sisi lain, keragaman itu bisa memicu adanya permasalahan-permasalahan budaya yang mengacau keharmonisan dan stabilitas kemasyarakatan. Sehingga budaya itu mengarah kepada dua titik. Bisa menjadi titik yang baik dan juga bisa menjadi titik yang buruk. Nah, kenapa budaya bisa menimbulkan masalah-masalah budaya? Karena pada era globalisasi yang saat ini sangat maraknya perubahan dari perilaku, terus dari konflik baik dari dalam maupun luar. Karena perubahan budaya itu pun dipengaruhi dari dua unsur, baik unsur dalam maupun unsur luar. Contohnya seperti unsur dalam yaitu perubahan tradisi di masyarakat, baik itu kependudukan, penemuan baru, atau konflik, dan rasa ingin tahu masyarakat itu untuk dunia yang sekarang ini yang begitu canggihnya teknologi, sehingga menimbulkan banyak permasalahan dalam budaya. Karena tanpa kita sadari, perubahan pada era globalisasi saat ini itu termasuk memicu perubahan budaya dalam
masyarakat. Dan pengertian masalah-masalah budaya tersendiri itu tanpa kita sadari sistem tata aturan ini atau aspek kehidupan yang tidak memuaskan bagi warga masyarakat secara keseluruhan. Jadinya karena ada rasa tolak untuk menjalankan tradisi lama sehingga menimbulkan permasalahan, karena ketika kita untuk menolak budaya ingin merubah budaya yang lama menjadi yang baru, tentu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tanpa kita sadari. Seperti sebagian aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan kebudayaan, hakikat manusia itu universal. Jadinya semakin majunya teknologi itu sangat mempengaruhi perubahan dalam budaya masyarakat. Nah, macam-macam masalah apa sih yang menimbulkan budaya itu menjadi masalah? Contohnya tingkah laku pemuda. Banyak kita lihat di sekeliling kita itu banyak pemuda-pemuda yang salah pergaulan, sehingga seharusnya masa mudanya untuk dilakukan untuk sekolah, untuk belajar. Namun ketika dia mengalami suatu kesalahan dalam pergaulan, bisa menjadikan tingkah lakunya itu berubah. Contohnya ketika seorang pemuda yang belum mengetahui jati dirinya, terus bertemu dengan orang yang memang kurang tentang agamanya, sehingga terjunlah ke narkoba, ke narkotika. Kemudian korupsi. Korupsi itu ternyata tanpa mungkin kita sudah mengetahui bahwasanya korupsi itu memang perbuatan yang melanggar hukum dan moral dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang seharusnya jabatan itu dibuat untuk membangun negara, memperbaiki sistem ketatanegaraan, tapi dengan rasa ingin menguasai, sehingga uang yang seharusnya untuk pembangunan dia ambil, dia kuntit. Nah tadi sudah kita singgung di atas tentang tingkah laku pemuda yang kurang baik. Contoh narkotika. Arti narkotika itu sendiri adalah seperti obat-obatan, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kemudian ternyata kemiskinan itu juga merupakan masalah-masalah budaya. Karena ketika seorang yang merasa kekurangan tanpa kita sadari, pasti akan ada rasa timbul untuk bagaimana kita berubah menjadi kaya dengan cara yang instan, seperti akan menimbulkan perbuatan yang buruk seperti pencurian, karena merasa kekurangan. Sehingga ketika kita melihat seseorang yang mampu atau yang kaya, tanpa kita sadari pun rasa itu timbul untuk bagaimana kita bisa seperti dia yang kaya itu dengan cara yang cepat. Dan kita lanjut lagi ke sini, pengertian perubahan budaya masyarakat. Mengapa budaya dalam masyarakat itu harus berubah? Karena semakin majunya dunia, semakin banyaknya teknologi yang keluar pada saat ini, perubahan budaya itu yang terjadi pada unsur-unsur kebudayaan manusia, perubahan artefak, benda, atau ide gagasan, perubahan budaya yang terjadi banyak dipengaruhi oleh modernisasi. Nah, modernisasi itu apa sih modernisasi? Modernisasi itu perubahan yang terjadi karena mengikuti zaman. Sehingga perubahan itu tuh terjadi bertahap. Dari contohnya yang dulunya kita tidak mengenal Android, sekarang kita mengenal.
dulunya kita hanya melihat berita itu dari mendengar berita itu dari radio, beralih ke televisi. Dan dari televisi kita beralih lagi ke handphone. Nah, begitu. Dan organisasi dan beragam banyak juga yang mempengaruhi perubahan masalah dalam masyarakat itu seperti agama, keluarga, pendidik, politik, ekonomi, budaya populer, gaya hidup. Itu mencangkup perubahan dan pandangan tentang peran gender, pernikahan, sistem nilai, pendidikan formal dan non formal. Karena sesungguhnya perubahan budaya masyarakat itu bisa terjadi dengan cepat apabila dalam diri kita sendiri tidak mempunyai pegangan kokoh untuk mengatasi bagaimana sih agar perubahan yang terjadi itu tidak mempengaruhi kita dan lingkungan sekitar kita. Contoh perubahan sosial yang terjadi di Indonesia, salah satu di antaranya adalah urbanisasi, perubahan dalam peran gender, globalisasi, perubahan nilai dan norma, munculnya budaya konsumsi. Nah, kita singgung pada diskusi kali ini yaitu munculnya budaya konsumsi. Apa sih budaya konsumsi ini? Yaitu perubahan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat telah mengubah pola konsumsi, gaya hidup, dan preferensi budaya, termasuk dalam hal makanan, mode, hiburan, dan gaya hidup modern. Nah, sebenarnya kita berlibur, kita makan enak, itu sebenarnya sudah merupakan perubahan budaya dalam diri kita tanpa kita sadari. Karena sebenarnya kita pun tidak perlu sangat membutuhkan hiburan selagi kita bisa mengendalikan diri kita. Karena sebenarnya hiburan, makan enak itu termasuk dalam modernisasi, karena bukan termasuk kebutuhan pokok. Kita lanjut lagi, contoh perubahan budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun sudah terjadi, contohnya gaya berpakaian. Gaya berpakaian itu yang biasanya berpakaian sederhana. Nah, ketika contoh kecilnya aja, ketika kita mau ke pesta pernikahan teman kita, pasti kita akan merubah gaya hidup kita. Contohnya menggunakan baju yang bagus, menggunakan aksesoris, bahkan menimbulkan penglihatan yang berbeda dari hari biasanya kita. Dan gaya komunikasi yang serba digital. Contohnya, biasanya dulu kita berkomunikasi jarak jauh itu menggunakan surat. Nah, sekarang tanpa kita tatap muka, tanpa kita harus bertemu melalui HP dengan cara kita video call. Nah, kita tanpa harus bertemu bisa melakukan tatap muka walaupun dengan cara virtual. Kemudian perilaku anak banyak yang kurang sopan karena dampak lingkungan dan tontonan. Nah, ternyata pengaruh perubahan budaya dalam masyarakat itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa ya, ternyata pada anak kecil pun sudah terjadi. Nah, maka dari itu kita harus berusaha menjaga tontonan yang kurang baik jangan sampai terlihat oleh anak-anak kecil. Istilahnya permainan tradisional nih, kalau dilihat dari sekitar kita, pasti kita sering banget nemuin bahwasanya sekarang tuh jarang banget ada anak-anak yang bermainan dengan tradisional. Seperti kalau zaman saya dulu itu tuh masih ada yang main angklung,
main ingkleng. والسبب في ذلك بعد سابق القدر افتقار. Tapi saat ini permainan itu sudah hilang tanpa kita sadari. Nah, anak-anak beralih ke HP, main game, main ML, main Free Fire. Nah, tanpa kita sadari permainan tradisional pun itu sudah hilang dalam kehidupan lingkungan kita itu sudah hilang. Langsung dilanjut lagi, kurangnya fase bahasa daerah asli. Nah, بعد karena سابق القدر karena mayoritas bahasa yang memang bahasa yang diresmikan di negara kita itu bahasa Indonesia. Tapi jangan sampai bahasa daerah pun harus ikut hilang. Jadinya sebisa mungkin bahasa daerah itu tetap harus kita jaga untuk mengantisipasi terjadinya perubahan budaya dalam masyarakat. Nah, hasil pembahasan pada presentasi ini yaitu pengertian masalah-masalah budaya yang berubah budaya dan perubahan budaya masyarakat. Karena masalah budaya itu pun sendiri mempunyai arti, yaitu gejala sistem atau tata nilai maupun sikap nakal pada pola pikir, pola tingkah laku dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak memuaskan bagi masyarakat secara keseluruhan, atau dapat dikatakan bahwa masalah budaya adalah tata nilai yang dapat menimbulkan krisis-krisis kemasyarakatan yang akan menyebabkan dehumanisasi dan terjadi pengurangan terhadap masyarakat dan lingkungan maupun dari luar, baik dari luar maupun dari dalam, baik secara globalisasi yang terjadi pada saat ini banyak sekali menyimpang norma-norma yang ada. Contohnya nih, tadi sudah kita singgung bahwasanya perubahan budaya dalam masyarakat itu ketika kita sudah melanggar norma-norma yang ada dalam kemasyarakatan, itu pun sudah termasuk salah satu menyimpang perubahan budaya dalam masyarakat itu pun. Nah, pengertian budaya-budaya masyarakat dan perubahan sosial budaya, ternyata perubahan budaya dalam masyarakat dan perubahan sosial itu bersinambungan antara satu dan lain. Sehingga perubahan yang terjadi pada unsur-unsur budaya yang dilakukan oleh manusia itu menjadikan artefak kesatuan. Sehingga ketika perubahan dalam sosial itu terjadi, secara tidak langsung perubahan dalam masyarakat pun itu bakal terjadi. Sehingga ketika kita ingin agar perubahan itu tidak masuk dalam lingkungan kita harus berusaha agar penyebab perubahan itu muncul, bisa mungkin kita harus menjaganya. Baik, jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada dari teman-teman sekalian yang masih belum paham atau belum jelas, boleh dipertanyakan. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara, Mbak Zainubah. Mbak Zainubah. Baik, Mbak Zainubah. Mbak Zainubahnya udah pergi tuh, Mbak. Ya, dibantu Dinda sama Oktaviani. Dinda sama Oktaviani kan belum presentasi. Dibantu ya.
Dinda diambil alih karena Zainuba nggak ada respon. Baik, Halo? iya Pak. Ya, Boleh. Dinda pembawa acara Iya ganti. Pak, HP-nya Zainuba lowbat Pak. Dinda atau Mafiani? Iya Pak. Oh, ini angkat dulu nasi. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Okta. Ya, untuk yang lain, jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ini akunnya Dinda sama Okta berdua ya, Pak ya? Oh iya Mbak. Kawan-kawan sekalian yang lain, jika ada yang ditanyakan, boleh. Ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Maaf Mbak, itu boleh di-share nggak sih PPT-nya? Soalnya ngeblur di sini. Oh bisa Mbak, bisa. Ya, nanti ini bisa ya. Maafkan di YouTube ya. Kita aku di sini. Satu kontrol kali. Info. Nangis tak. Bentar. Hah? Enggak. Sudah Mbak, sudah saya share di grup. Nih, buat teman-teman. Ya, silahkan teman-temannya yang mau menanggapi, tidak harus bertanya ya. Menanggapi, menambah juga boleh. Sama Okta, tolong dibantu ya teman-temannya yang mau menanggapi, tidak harus bertanya ya. Menambahi Iya, juga Pak. boleh. Jika yang lain ingin menambahkan atau bertanya, silakan.
Despita, hadir? Halo. Halo. Gak ada ya? Assalamualaikum. Oh, udah. Assalamualaikum, izin bertanya. Iya. Waalaikumsalam. Saya Siti Nurjana dari Prodi Ekonomi Syariah, izin bertanya. Ya, silakan. Mengapa muncul konflik atau pertentangan perubahan di masyarakat? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ulangi sekali lagi, Kak. Pertanyaannya. Mengapa muncul konflik atau pertentangan dalam perubahan di masyarakat? Mengapa muncul konflik Atau pertentangan dalam perubahan di dalam masyarakat? Oke. Ya, sebentar ya, Mbak. Pertanyaan dari Mbak Pinky. Baik Mbak, pertanyaan dari Mbak Pinky. Tadi pertanyaan tentang konflik atau pertentangan budaya di masyarakat ya Mbak ya? Ya, Mbak. Kalau menurut pendapat saya, adanya konflik atau pertentangan di budaya dalam masyarakat itu ada beberapa konflik. Yang pertama mungkin dari perbedaan ras, budaya atau agama. Kalau dari perbedaan agama itu tandanya masyarakat sekitar kurang adanya toleransi. Kurang adanya sikap toleransi untuk sesama umat yang berbeda agama. Kemudian ada perbedaan budaya, ras atau suku itu juga sering menjadi konflik utama dalam pertentangan budaya dalam masyarakat. Yang kedua itu penyebab konfliknya ada di perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Itu maksudnya perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok itu maksudnya seseorang yang di dalam masyarakat itu dia lebih mementingkan kepentingan individunya daripada kelompok. Jadi anggota kelompoknya itu lebih mementingkan kepentingan pribadinya sendiri daripada kelompok. Jadi itu kadang muncullah konflik
pertentangan budaya di dalam masyarakat. Itu sih yang sering terjadi. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Kalau ada salahnya saya juga minta maaf ya. Baik, ada lagi kawan-kawan sekalian? Baik, Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kawan-kawan sekalian, selain Mbak Pinky, ada lagi yang mau nyampein pendapat atau mau bertanya? Ada yang lain? Silahkan menanggapi yang dari MPI atau PGMI. Silahkan. Baik, kawan-kawan sekalian, ada yang ingin menanggapi atau menambahkan atau bertanya selain Mbak Pinky yang sudah? Ya, kalau tidak ada yang menanggapi, bisa langsung ditutup. Dinda sama Oktaviani bisa langsung ditutup, silahkan. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin bertanya kembali, maka akan saya tutup presentasi kali ini. Kami dari kelompok
Kami 13, dari 14. kelompok terakhir Minta maaf. meminta maaf apabila dari kami Banyak ada banyak kesalahan tutur kata yang kami ucapkan, dan kami berterima kasih kepada kawan-kawan sekalian, kepada Sudah Pak berpartisipasi. Zainul juga yang sudah membimbing kami, yang sudah mengajari kami. Kami masih banyak kurangnya, kami juga masih banyak belajarnya. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih presentasinya dari Eka Lumitasari, Zainuba, Dinda, dan Oktaviani ya. Sudah lumayan. Hanya perlu perbaikan-perbaikan sedikit. Jadi untuk makalahnya itu seharusnya itu nggak harus plek ya dengan apa yang kalian cari di Google atau kalian download, bisa kalian edit. Misalkan kayak abstrak itu nggak harus ada. Sebenarnya nggak harus ada, nggak apa-apa. Kalau ada pun harusnya nggak usah kalian baca, langsung kalian materi, cuman abstraknya kalian baca, tapi nggak usah di share screen ya. Abstraknya materi, biar kalian baca abstraknya nggak apa-apa, tapi yang di share screen itu langsung ke pembahasan atau pendahuluan, kita nggak masalah. Iya, Pak. Tadi udah bagus, sudah presentasi ya. Karena yang lain juga kan pada belum jadi ya untuk karya tulisnya, jadi sudah lumayan bagus. Kalau minggu depan boleh gantian kelompok lain, terus untuk yang satunya lagi kan ada 2, yang si kelompoknya Eka ini bisa minggu depannya lagi. Yang minggu depan silahkan teman-temannya yang belum membuat, silahkan membuat. Lah untuk prodi selain MPI dan PGMI silahkan bergabung. Kalau mungkin dari dosennya yang IAD belum ada, bisa bergabung, bisa kalian support ya, tadi tanya apa, menanggapi atau menambahi juga dipersilahkan. Karena di sini yang saya lihat kan mata kuliah IAD ini kan MKDU ya, mata kuliah umum. Jadi di sini semua mahasiswa kalau yang hadir itu tetap saya absen. Saya lihat nanti saya laporkan ke prodinya masing-masing. Yang aktif siapa, yang nggak hadir siapa, yang memberikan support siapa itu sudah saya catat semua. Untuk saat ini absensinya kita gantian ya. Kalau Baik, kemarin Pak. di kolom chat, sekarang di kolom chat YouTube ya, absensi masih saya tunggu sampai jam 6 sore hari ini ya. Absensinya di kolom komentar YouTube, silakan sebutkan nama dan prodinya. Jadi langsung saya centang di absennya yang saya bawa. Untuk minggu depan siapa yang sudah siap? Minggu depan? Minggu depan siapa? Udah belum sudah? Mahda sudah siap? Sarah? Halo, Sarah ada? Sarah lagi perjalanan pulang, Pak, karena tadi habis dari kampus. Oh, lagi perjalanan pulang ya. Jadi nanti tolong dicat ya, Sarah atau Mahda untuk minggu depan silakan gantian. Nanti Eka kan masih ada satu karya tulis lagi, nanti bisa. Terus besok gantian ya. Boleh kalau yang ekonomi syariah berpartisipasi juga boleh. Misalkan, oh Pak, saya gampang kok Pak bikin makalah seperti itu, silahkan ya. Posting di alamat web masing-masing, silahkan dipresentasikan ya. Jadi di sini tidak hanya dibatasi dari MPI, yang dari ekonomi, PAI dipersilahkan. Tetap nanti saya laporkan ke Kaprodi bahwa mahasiswa ini mungkin dan mungkin. Kalaupun nggak ikut MK aslinya atau pengajar aslinya, tetap nanti saya laporkan di absensinya. Sudah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Kalau cukup kita lanjut minggu depan. Jaga kesehatan. Mudah-mudahan minggu depan bisa. Saya pengen lihat langsung sih cara kalian membuatnya, atau pengen lihat
kalian di kampus cara membuatnya gimana. Kalau bisa minggu depan sudah selesai semua ya, semua kelompok ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Setelah di ini ya, di apa namanya, dipersiapkan yang rapi, yang bagus, saya pengen lihat secara langsung. Oke, saya akhiri karena sudah tidak ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.